Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu memodifikasi fungsi getData dan getDataBy pada tabel menu adapter. Klik kanan pada metode data dan pilih configure, kemudian akan muncul tabel adapter configure wizard. Kemudian masuk ke menu query dan pada ID menu pada pilihan sort type, pilih sort type menjadi descending dan pastikan sort order menjadi angka 1, kemudian klik OK finish. Kemudian menambahkan fungsi pada tabel kategori, klik kanan pada tabel kategori table adapter lalu pilih add query, kemudian pilih select with return a single value. Setelah itu tambahkan query seperti spesifikasi SQL select statement, select kategori from tabel kategori where nama kategori sama dengan add kategori, dan beri nama get ID kategori lalu finish. Ikuti tutorial yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya menambahkan fungsi get kategori dan get ID kategori pada menu kontrol, yaitu tambahkan codingan private tbl add kategori table adapter tk sama dengan new tbl kategori table adapter kurung buka kurung tutup titik koma. Kemudian tambahkan pada menu kontrol dua buah metode, yaitu get kategori dan get ID kategori string kategori seperti contoh yang ada dalam video tersebut. Fungsi get kategori berguna untuk memberi data pada combo box dan get ID kategori berguna untuk mendapatkan ID kategori berdasarkan nama kategori. Jangan lupa teman-teman memperhatikan untuk huruf atau angka yang sesuai supaya tidak terjadi kesalahan ketika dikompil. Kemudian memodifikasi tampilan dari user control user menu. Langkah selanjutnya adalah menambahkan button batal dan merubah warna dari user menu. Tambahkan button baru pada user menu dan beri teks batal dan ubah nama button menjadi btn batal.
Kemudian untuk merubah warna, pilih use menu dan pada properties use menu, pada pilihan back color, masuk ke tab sistem dan pilih warna gradient native caption seperti yang dicontohkan dalam video. Selanjutnya yaitu menambahkan user control yang sudah kita buat ke form 1. Caranya drag user menu ke form 1. Lakukan seperti yang ada dalam video tersebut. Setelah itu menambahkan kode untuk menambahkan data di user menu. Kita akan menambahkan kode pada user menu, pilih user menu dan tekan F7, maka Anda akan masuk ke bagian kode dari user menu. Karena user menu akan digunakan untuk dua buah pengelolaan yaitu tambah dan ubah data, maka kita harus memberikan fungsi yang memungkinkan form 1 untuk mengirimkan informasi apakah hendak menggunakannya dan menambahkan data atau merubah data. Kita akan menentukan bahwa jika yang dikirim adalah nilai 1 berarti untuk tambah data dan 2 untuk ubah data. Di sini kita perlu mendeklarasikan variabel dan public method seperti yang ada dalam video. Tambahkan codingan in flag perintah sama dengan 0 titik koma, public void set flag in flag lalu kurung kurawak, flag perintah sama dengan flag titik koma lalu kurung kurawak. Selanjutnya kita kembali ke tampilan atau desain dari user menu dan tambahkan event load melalui properties dari user menu, dan pada bagian kode akan muncul event user menu load. Teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video tersebut. Kali ini kita akan menambahkan kode untuk menambahkan data ke combo box kategori. Caranya panggil terlebih dahulu menu kontrol MC sama dengan new menu kontrol, kemudian di dalam event load tambahkan kode sesuai dengan video yang telah kita buat, yaitu menu kontrol MC new menu kontrol, lalu tambahkan CMB kategori data search. Teman-teman bisa memperhatikan huruf-huruf yang sesuai supaya tidak terjadi kesalahan ketika mengcompile-nya. Selanjutnya kita akan kembali ke bagian kode dari user menu, kemudian kita tambahkan fungsi yang memanfaatkan error provider untuk memastikan inputan dari pengguna harus terisi. Untuk codingan-codingannya teman-teman bisa melihat dalam video tutorial tersebut. Fungsi dari kode-kode di atas yaitu untuk mereturnkan nilai false apabila data yang dimasukkan ke text box dari detail data tidak lengkap. Sebagai contoh, apabila teks harga, teks tidak diisi atau sama dengan tanda petik, maka kita akan menampilkan tanda error atau pentung merah pada txt harga dan akan memberikan keterangan kenapa ada kesalahan. Seperti contoh, format kode dari error provider cukup sederhana.
Ketika tidak diinputkan harga, maka akan bertuliskan silakan isi harga. Selanjutnya, kita juga akan memastikan agar TXT harga hanya boleh diisi dengan angka saja, jadi inputannya hanya berupa numerik. Caranya adalah pilih text box, harga, dan pada properties tambahkan event pada keypress. Kemudian tambahkan kode yang ada dalam video tersebut. Teman-teman bisa mengikutinya dan jangan sampai tulisan berbeda, dikarenakan akan mengganggu saat proses compile atau running. Selanjutnya, masih pada user menu bagian coding, kita akan membuat fungsi clear text box. Fungsi ini berguna untuk mengembalikan kondisi di detail data menjadi ke keadaan semula, itu dengan membersihkan text box yaitu nama, harga, deskripsi, dan mindset, combo box, kategori, agar tidak ada indeks yang terpilih di set sama dengan -1. Caranya dengan menambahkan fungsi sebagai berikut sesuai dengan yang ada dalam video. Selanjutnya, kita akan kembali ke form 1, menambahkan kode untuk mengimplementasikan insert pada form 1. Kita akan kembali ke bagian kode dari form 1 karena pada saat form 1 dijalankan, user menu tidak terlihat atau disembunyikan, maka kita perlu menambahkan kode untuk menyembunyikannya. Di awal, caranya kita letakkan pada event load form dengan menambahkan kode untuk menyembunyikan user menu pada load form 1, yaitu user menu 1 visible false. Teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video tersebut.
Seperti yang telah dijelaskan pada skenario sebelumnya, pada saat user menu muncul, maka semua button data grid view dan text search di form 1 di disable, dan bila sudah ditambahkan maka akan kembali diaktifkan atau enable. Untuk itu kita harus membuat fungsi disable dan disable enable pada form 1. Untuk codingannya teman-teman bisa mengikuti dalam video tutorial tersebut. Disable, kita men-set properties enable dari setiap komponen di form 1 dengan false yang artinya tidak aktif, sedangkan pada fungsi enable, selain mengaktifkan kembali status enable, kita juga merefresh data grid view agar menampilkan data terbaru setelah ditambahkan dengan memanggil fungsi set data grid view kembali. Pada baris terakhir dari fungsi enable, kita menseleksi data teratas yang merupakan data yang baru ditambahkan yang ditunjukkan pada indeks rows ke 0. Selanjutnya, tambahkan event klik pada PTN tambah. Kemudian akan keluar event sebagai berikut yang ada dalam video. Kemudian tambahkan kode di dalam event klik tersebut. Fungsi di atas berguna untuk mengirimkan tanda ke user menu bahwa kita hendak menjalankan operasi tambah data yang diwakili dengan kode flag 1. Kode tersebut memanggil fungsi public dari user menu, yaitu set flag, dan men-set flag perintah dengan 1 yang artinya tambah data. Selanjutnya kita men-set agar user menu terlihat visible dan muncul, dan kita men-set form 1 menjadi disable. Lakukan hal yang sama pada PTN simpan dan tambahkan event klik yang sesuai. Untuk codingannya teman-teman bisa melihat dari
video tutorial yang telah kita buat. Setelah semua codingan sudah dimasukkan, maka sudah terbuat untuk database restoran tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan minuman atau kategori-kategori yang ada dalam database restoran. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan makanan utama, yaitu nasi goreng, kemudian untuk harganya 25.000. Untuk deskripsinya diisi bebas sesuai dengan penjual. Terima kasih, sekian untuk pertemuan kelima. Untuk selanjutnya kita akan bahas dalam pertemuan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.